Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Yanti dalam pembelajaran tematik untuk kegiatan pembelajaran suratku. Sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Doa before study. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oh Allah, grant me knowledge and intelligence. Amin. Apa kabar semua anak solih dan solihah kelas 3? Semoga tetap sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Masih semangat kan belajar di rumah? Nah, hari ini adalah tentang surat loh. Yuk kita cek apa aja kegiatan kita kali ini. Ya, jadi kegiatan kita adalah yang pertama, kita akan membahas tentang pesan surat, lalu fungsi dan jenis suratnya, lalu akan ada bagian-bagian surat pribadi, dan mission atau misinya adalah ayo menulis. Nah, yang pertama adalah pesan surat. Apa itu? Jadi kita berangkat dari definisi atau pengertiannya. Surat itu adalah alat komunikasi tertulis antar seseorang. Nah, jadi ada yang bentuknya lisan, ada yang tertulis. Yang tertulis salah satunya surat. Kalau dahulu menggunakan kertas sebagai medianya, sekarang sudah lebih canggih dengan kecanggihan teknologi berupa gadget dan internet, sehingga teman-teman bisa mengetik di media sosial, lalu di WhatsApp mungkin, di Facebook atau di email. Jadi kalau menggunakan media sosial itu mengetik, kalau menggunakan kertas ialah dengan menulis. Nah, hari ini Ustazah akan lebih menjelaskan tentang jenis surat. Jenis suratnya terbagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama adalah pribadi, yang kedua adalah resmi. Kalau pribadi itu bersifat privat, jadi khusus untuk keluarga atau teman terdekat. Sedangkan kalau resmi itu lebih kepada perseorangan seperti instansi maupun lembaga-lembaga organisasi. Nah, berupa apa? Berupa undangan, pemberitahuan, atau edaran. Biasanya menggunakan bahasa resmi dan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Di sini bisa dipahami ya, kalau pribadi itu bersifat privat, lebih kepada teman dan keluarga, sanak family. Kalau resmi itu bersifat untuk lembaga. Nah, ciri-ciri surat pribadi. Jadi, lebih khususnya Ustazah akan menjelaskan tentang surat pribadi. Seperti yang pertama, ciri-cirinya apa Ustazah? Bahasa yang digunakan adalah bahasa non-formal atau bahasa keseharian dan tidak baku. Lalu yang kedua adalah tidak resmi. Hal yang dimaksud bukan hanya bahasa yang tidak resmi, melainkan tidak ada protokoler atau seperti stempel, cap, maupun kop suatu lembaga itu tidak ada di dalam surat pribadi. Lalu yang ketiga adalah bebas. Maksudnya adalah bentuk dan kertasnya bebas, seperti bentuk tulisannya mau besar-besar, mau kecil-kecil, atau dalam hal isinya juga sama, bisa bebas. Nah, lalu kertasnya itu bisa bebas, bisa menggunakan kertas diwarna-warni, kertas file, atau kertas yang lainnya. Nah, kalau yang utama adalah spesial. Ada kata sapaan khusus seperti hai dik, hai kakak lucu, teruntuk ibu tersayang, ayah yang kuat, guru tercinta. Ada kata sapaannya dan biasanya menggunakan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama itu adalah subjeknya yang menulis seperti aku, saya, seperti untuk guruku tersayang, guruku. Nah, ku itu adalah kata ganti orang pertama. Next, nah ini Ustazah akan berikan contoh surat pribadi seperti ada bagian-bagiannya. Kita bedah yuk. Yang pertama di sini ada tempat dan tanggal surat. Nah, ini di Yogyakarta dan ada tanggalnya. Lalu ini tujuan suratnya.
Untuk siapa? Manda di kota hujan di mana yo? Ya, di Bogor ya, kota hujan itu sebutannya. Lalu ada salam pembuka, misalkan Assalamualaikum, itu salam pembuka ya. Lalu ada pembuka surat seperti kalau bahasa kita itu bahasa basinya deh, seperti gimana keadaanmu sekarang, semoga sehat, gimana keluargamu sekarang. Nah, lalu intinya apa? Aku kangen. Kapan ya kita ketemu? Corona cepatlah berlalu. Aku ingin masak. Kamu ingat tidak masakan yang paling enak yang pernah kita buat itu apa? Nah, itu isi suratnya. Lalu terakhir adalah penutup surat. Seperti dua itu saja ya. Bye bye, seperti itu. Titip salam ya. Nah, itu adalah penutup. Lalu yang terakhir adalah salam penutup dan nama pengirim dan tanda tangannya. Mau kalian udah punya tanda tangan belum? Coba deh buat. Seperti itu ya, Nak. Mudah kan? Kita bagi secara singkat yuk. Ada pertama adalah identitasnya, lalu ada pembukanya, isinya, dan penutupnya. Oke? Bisa dipahami ya insya Allah. Nah, selanjutnya misinya adalah teman-teman yuk menulis surat pribadi untuk sahabat, ayah, bunda maupun guru. Bisa ditulis di dalam kertas yang kalian warna-warnai atau bebas, bisa diketik juga boleh. Nanti di screenshot ataupun di foto dan kirim ke Google Classroom Grade 3. Itu saja dari Ustazah. Kalau ada yang bertanya silahkan hubungi Ustazah Yanti. Cukup sekian dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.